Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Ulmuna dengan NIM 240201013, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kuartil. Langsung aja, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, kuartil digunakan untuk melihat penyebaran data dan posisi suatu nilai di dalam data. Nah, ada jenis-jenis kuartil, yaitu ada 3 yang utama. Kuartil bawah atau disebut juga dengan Q1, yaitu nilai yang membatasi 25% data terendah. Artinya, 25% data yang berada di bawah Q1. Nah, yang kedua itu ada kuartil tengah atau disebut juga dengan Q2, yaitu disebut juga median, yang membagi data menjadi 2 bagian sama besar, yaitu 50% ke bawah dan 50% ke atas. Nah, yang ketiga itu ada kuartil atas atau Q3, yaitu nilai yang membatasi 75% data terendah. Artinya, 75% data berada di bawah Q3 dan 25% di atasnya. Sebelumnya, kuartil itu ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, kuartil tunggal, dan yang kedua itu kuartil kelompok. Nah, di sini saya akan menjelasin dulu kuartil tunggal dengan rumusnya. Letak KI sama dengan data ke I N tambah 1/4 dengan I 1, 2, dan 3. Ada soalnya, contohnya sampelnya dengan data 75, 82, 66, 57, 64, 56, 92, 94, 86, 52, 60, maka diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 52, 56, 57, 60, 64, 66, 70, 75, 82, 86, 92, 94. Nah, yang pertama itu kita akan mencari K1. Kita masukin rumus dulu yang ini, I N tambah 1/4. I-nya 1. Mengapa? Karena K1. Kalau K1 otomatis I-nya 1. N-nya ini dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah? Dimasukin ke sini. Tambah 1. 1 ini dari rumus, per 4. Dari rumus juga. Lalu 12 tambah 1, 13. Dikali 1, 13 juga. Per 4. Hasilnya 13/4 adalah 3,25. Karena hasilnya 3,25 letak kuartil pertama, maka kita akan mengambil data yang ketiga, yaitu 57. Karena pembagiannya K1 itu 0,25, maka kita tulis di sini 0,25. Kita masukin data ketiga, karena K1 ini adalah kita ambilnya data ketiga dan keempat. Data keempat itu 60 kurang 57. Dikurang hasilnya 2. Ini kan diturunkan tadi. Nah, hasil ini 0,25 dikali 2 sama dengan 0,75. Ini kan udah ada hasil. Nah, lalu data ketiga dituliskan ke sini 57, dan hasil ini ditulis ke sini 0,75 sama dengan 57,75. Ini adalah hasil dari K1. Nah, yang kedua itu sama juga yang kayak tadi, bedanya adalah kalau K1 I 1 karena K1, kalau K2 ini I-nya 2 karena K2. Sama aja, I-nya 2 terus I-nya 12 tambah 1/4, 2-nya diturunkan, lalu 12 tambah 1, 13/4, lalu 2 dikali 13, 26/4. 26/4 sama dengan 6,5. Karena hasilnya 6,5 letak kuartil pertama. Nah, maka kita ambil data yang ke-6 dan ke-7. Ini dia. Data ke-6 56, data ke-6 66, data ke-7 70. Nah, karena K2 itu 0,50, maka kita tulis di sini 0,50 itu pembagian untuk K2. Kita masukin aja 70 kurang 66, lalu 0,50 diturunkan, lalu 70 kurang 66 sama dengan 4. 0,50 dikali 4 sama dengan 2.
Nah, ini kan udah ada hasilnya. Lalu kita masukin data ke-6 ke sini, 66, dan masukin juga hasil dari kali ini ke sini sama dengan 68. Nah, yang ketiga itu adalah yang ketiga sama juga itu I, data ke N tambah 1/4, I-nya 3 karena K3. E-nya 12 tambah 1/4. 12 tambah 1, 13. 13 kali 3, 39/4 sama dengan 9,27. Karena hasilnya 9,27 dan letak kuartilnya itu di angka pertama yaitu 9, maka kita ambil data ke-9 dan ke-10. Data ke-9 82, data ke-10 86. Dengan pembagian ketiga itu adalah 0,75. Maka kita masukin aja 86 kurang 82. Lalu ini 0,25 diturunkan, 86 kurang 82 4. Lalu 0,75 ini dikali 4 sama dengan 3. Nah, 82 ini dari data ke-9. Lalu ditambah jadinya 85. Nah, lalu kita ke rumus kuartil kelompok. Ini rumusnya KI sama dengan B tambah P in per 4 kurang F per F dengan I 1, 2, 3. Nah, di sini kan yang pertama itu kan udah ada nilai nih, nilai dan F. Nah, untuk menentukan ini dan ini, maka kita cari dulu. Nah, di sini saya ingin membuat K3 aja. Karena K1, K2 itu sama juga. Nah, karena K3, rumusnya ini 3, karena K3, di sini 3. 3 kali 80/4. Kalau K1, berarti 1 kali 80/4. Nah, kalau K2 berarti 2 kali 80/4. Nih, ini kan K3. Berarti kan ini udah 3 kali 80, 240/4. 240/4 sama dengan 6. Berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelas 81 sampai 90. Oke, kita ditandain kan. Nah, lalu kita mencari B, P, F, dan F. Untuk menentukan nilai B, ini dari 80 ditambah 81, terus hasilnya dibagi 2, jadi 80,5. Nah, P itu adalah panjang dari interval kelas. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Itu ada 10 kelas. Ada 10 ya. Nah, F ini dari sini 2 ditambah 3 tambah 5, 10. Terus tambah 14, 24, lalu tambah 24 adalah 48. F ini yaitu frekuensi dari kelas 81 sampai 90, 20 ini. Nah, lalu kita masukin rumusnya. Kita masukin rumus. Di sini KI sama dengan B tambah P in per 4 kurang F per F. Nah, B ini kan 80,5, terus P-nya 10. F-nya ini dari sini. Nah, dari sini lalu dikurang 20. 20 dari sini. Nah, ini kan diturunin aja 80,5 ditambah 10. Nah, 12/10 adalah 0,6. 80,5 diturunin, lalu 10 dikali 0,6 adalah 6. Hasilnya 80,5 tambah 6 adalah 86,5. Untuk K1 dan K2 itu sama aja caranya, yang bedanya di sini. Di sini aja. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.